Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih sudah join di dalam seminar kesehatan Rumah Berkat. Terima kasih sudah menyediakan waktu, boleh bergabung dengan kita semua di malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara seminar kesehatan ini, dan kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya, oke? Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami mau memulai acara seminar ini. Biarlah Tuhan yang menolong, khususnya pembicara, Ibu Nancy, agar boleh menyampaikan materi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan materi tersebut boleh bermanfaat bagi kami masing-masing, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami, terlebih tubuh kami yang adalah milik Tuhan, boleh semakin hari semakin lebih baik lagi. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, pembicara kita itu sangat spesial. Ya, beliau ini bernama Ibu Nancy Rompasmuntu. Pendidikannya itu nggak tanggung-tanggung ya. Untuk S1-nya itu di Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil ITB Bandung. Kemudian beliau melanjutkan untuk mendapatkan diploma kadet logistik di Pau, Prancis. Dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan magister hukum di Malang. Dan pekerjaan beliau saat ini adalah CEO PT PNJ sebagai advisor ke perusahaan gas negara Pertamina, Saka Energi. Ya, jadi ini pembicara kita orang yang luar biasa, ya, bukan sembarangan. Dan malam hari ini beliau akan menyampaikan berkaitan dengan udara, ya, seperti apa udara yang baik, seperti apa udara yang kotor, dan bisa berpengaruh kepada otak kita, ya, kepada IQ kita. Jadi saat ini kita langsung saja berikan waktu dan kesempatan ini kepada Ibu Nancy Rompas agar beliau boleh membawakan materinya dan kita boleh dengarkan sama-sama. Silakan Ibu Nancy Rompas. Terima kasih Pak Aron. Selamat malam buat semuanya. Saya jadi malu juga berkenalan. Ya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya. Malam. Semoga bermanfaat pada malam hari ini apa yang akan di-share. Sebenarnya teknik lingkungan itu dulu adalah teknik penyehatan masyarakat. Jadi public health gitu ya. Lalu dia dirubah menjadi teknik karena teknik lingkungan. Karena dia lebih banyak ke engineering aspek gitu. Jadi akhirnya berubah. Tapi sebenarnya kita dulu basicnya adalah teknik penyehatan masyarakat. Sebab itu ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan sedikit ya. Nanti mungkin kalau lebih banyak ke kesehatannya bisa konsultasi kepada orang ahli kesehatan lainnya, dokter dan lainnya. Mungkin saya langsung mulai aja. Judul pada malam hari ini kita coba angkat berkaitan dengan udara seperti Pak Aron sebutkan tadi. Dan kita akan hubungkan udara ini kan banyak luas, ada gas juga ada debu atau partikel. Nah kita coba yang hubungannya sama debu, dan karena kita banyak ibu-ibu atau orang tua, kita mungkin concern untuk pertumbuhan anak-anak juga, selain untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kita akan mulai. Kalau kita lihat di mana-mana sering orang menunjukkan tentang kualitas udara di Indonesia ya. Sayangnya kualitas udara di Indonesia ini kurang baik gitu secara
garis besarnya kalau dinilai dari kacamata negara maju, dan terutama Jakarta ini diumumkan selalu jadi yang terburuk ya. Waktu tahun 92 dia terburuk ketiga, lalu sekarang terburuk kelima gitu ya. Jadi sebenarnya meningkat sih sedikit, tapi tetap di barisan yang bawah karena ya aspeknya banyak ya, faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, terus kita lihat ya, seperti kebetulan 2 minggu lalu saya mengunjungi juga Jakarta ini, memang seperti mendung, padahal dia lagi cerah karena banyaknya ketutup dengan polutan ya, pencemar, dan terutama itu sebenarnya lapisan partikel. Nah, itu yang akan kita pelajari juga malam hari ini. Nah, ini saya coba lihat dari suatu pengamatan ya, pengamatan yang kita akan lihat sama-sama. Jadi misalnya di bulan September, inilah kualitas udara di daerah Indonesia yang bagian bawah. Saya menyorot sini Surabaya, terus agak sedikit Kalimantan. Mungkin sini ada Bapak Ibu juga dari sana. Ya. Jadi kalau kita lihat di bulan September itu banyak sekali kualitas udara itu menunjukkan di daerah kuning ke orange gitu ya. Jadi nggak cuma Jakarta ternyata. Jadi banyak daerah-daerah yang kita juga mesti was-was, dan termasuk ya karena musim kemarau ini, makanya saya angkat tentang udara dan debu, karena kebetulan kita masuk musim kering yang cukup berkepanjangan, dan inilah yang membuat resiko ini jadi semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat langsung, saya coba share screen-nya, saya ganti ya. Saya ganti share screen-nya, mungkin saya stop dulu. Ini stop share screen-nya, ini pause doang ya. Apakah bisa lihat yang share screen yang ini? Tanggal 11 September ya, Pak? Iya, coba saya stop share. Saya coba live ya. Live dengan pengukuran kualitas udara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, dan nanti kita zoom ke tempat kita tinggal, ya, kurang lebihnya. Nah, ini adalah kualitas udara yang bisa dimonitor untuk seluruh dunia, dan ada 3D-nya di sini, tapi yang ini yang bukan 3D, dan saya coba sudah buka yang ini. Ini terlihat ya. Nah, coba kita lihat stasiun yang di Indonesia, untuk Indonesia. Semoga terlihat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat bagaimana kualitas udara yang ada di negara kita. Dan kalau kita mau lihat misalnya khusus untuk Malang, karena kita lagi berada di sini, kita bisa, sebentar ya, saya coba, karena ketutupan banyak tombol. Nah, saya coba cari Kabupaten Malang. Nah, dia keluar ya. Jadi pada malam hari ini, nah ini real time, jadi ada ukuran udaranya, kualitas udaranya, tingkat polusinya sedang gitu ya. Nah, nanti saya akan bantu untuk apa maksudnya ini. Nah, kenapa kita angkat judul debu? Karena kalau kita lihat yang jadi parameter ukur utama dari kualitas udara itu adalah ini ya, PM2,5 sama PM10. Ini yang paling selalu disorot. Kenapa? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kenapa dia menjadi parameter yang menggambarkan udara ini bagus atau enggak? Kenapa itu gitu ya? Kita akan lihat, kita kembali lagi share ke screen. Maaf ya, supaya bisa membayangkan, jadi saya balik lagi. Nah, jadi saya coba ambil beberapa bagian yang sudah
kita lihat. Jadi di bulan 11 di bulan September lalu seperti itu. Nah, kalau saya zoom Malang itu pada waktu bulan September dia masih hijau, karena masih baik gitu, kondisinya tergolong baik. Nah, September dia masih hijau, PM25, 2,5 dan PM10-nya kualitasnya baik, tingkat polusi udaranya. Nah, ini tadi malam ya, waktu saya coba siapkan ini, saya lihat lagi, jadi tanggal 21 Oktober, kita masuk kategori, jadi setelah 1 bulan kemudian, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi ini saya ambil contoh kasus di Malang sendiri ya. Nah, lalu dibilang PM2,5-nya bahkan ada tanda seru. Jadi kita harus waspada gitu. Bahwa dia hampir 8 kali lipat standar baku mutu yang ditetapkan dunia, WHO gitu. Nah, kenapa gitu? Ada apa dengan PM2,5 ini? Dan apa dampaknya sebenarnya buat kita? Sampai-sampai PM2,5 ini disebut sebagai zat berbahaya yang tidak terlihat. Ya. Nah, polutan utama itu yang dipantau tadi PM25, PM10 ya. Dan ini ada real time-nya tiap waktu. Jadi tergolong tidak sehat. Nah, kenapa PM25? 2,5 ini apa? PM2,5 adalah sebenarnya singkatan dari partikel matter atau partikel, materi partikel yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikron. Jadi ngelihatnya harus pakai ini ya mikroskopik yang sangat spesifik. Nah, PM2,5 ini bisa masuk menembus langsung gitu ya. Jadi kalaupun kita punya bulu hidung atau saringan-saringan yang sudah disediakan oleh Tuhan pada tubuh kita, namun yang PM2,5 ini dia bisa tembus masuk sampai ke alveolus gitu. Sampai ke kantung-kantung udara yang ada di dalam paru-paru dan bisa terbawa terus sampai ke pembuluh darah. Nah, ini yang makanya dia disebut silent killer gitu ya, pembunuh yang tidak terlihat atau diam yang bisa meracuni tubuh kita. Nah, sekecil apa sih sebenarnya PM2,5 itu? PM2,5 itu adalah debu atau partikel debu yang ukurannya itu, ya coba kita sekarang pegang rambut kita yang sangat tipis halus helai ini, itu diameter rambut ini, dia tuh 28 kali lebih kecil dari si ukuran rambut kita yang sehelai itu. Jadi bayangkan betapa kecilnya dia ya. Nah, saya teruskan. Nah, jadi dia lebih kecil dari ukuran rambut. Diameternya rambut. Nah, jadi ada dua tadi kan, ada PM2,5 dan PM10. PM2,5 itu jadi partikelnya ukurannya 2,5 mikron, lebih kecil dari 2,5 mikron, jadi termasuk 0,1 ya, 1 mikron itu termasuk sebagai PM2,5. Nah, PM10 berarti partikel yang ukurannya lebih kecil dari 10 mikron. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang PM2,5 lebih kecil lagi. Sedangkan ukuran diameter rambut manusia itu 50 sampai 70 mikron. Ada mungkin yang tebal rambutnya 70 mikron, tapi kalau lebih tipis 50. Nah, ini lebih kecil lagi. Nah, jadi kira-kira ukurannya itu seperti ukuran-ukuran bakteri, lebih kecil ya. Bahkan kalau polen itu putik sari-sari putik dari tanaman itu dia besar, termasuk di atas 10 mikron. Jadi dia lebih kecil lagi dari putik-putik bunga. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bahayanya ini kenapa diukur dan menjadi standar kesehatan udara partikel ini atau debu ini, karena si PM10 tadi adalah debu yang ukurannya lebih kecil dari 10 mikron, dia masuk dan bahkan tembus melewati saringan si bulu hidung gitu ya. Jadi dia bisa masuk sampai ke daerah
sini ya, tenggorokan gitu kalau bahasa ininya. Partikel ini ditemukan pada debu dan juga asap. Nah, biasanya ini kalau kita bakar sampah, pertanian, bakaran hutan, dan lain sebagainya ya. Dan juga kalau PM2,5, ini kan tadi yang lebih kecil dari 2,5, ini pembakaran dari bensin atau kita pakai motor atau mobil, itulah bahan bakar dan juga kayu. Nah, dia bisa lebih kecil lagi, jadi dan masuknya itu bisa lebih dalam ke dalam paru-paru. Nah, ini kurang lebih ya. PM10 cuma sampai di sini, lalu sampai tenggorokan gitu ya. Lalu PM2,5 bisa sampai lebih dalam lagi, fine particle disebut. Lalu PM2,5 ini melingkup PM1 dan PM0,1 karena dia lebih kecil dari 2,5. Jadi dia bisa masuk ke sistem peredaran darah dan bahkan otak. Jadi dia masuk ke alveolus, ya. Dan ini kan tempat untuk ini tukaran oksigen, peredaran darah. Jadi akhirnya dia bisa terbawa sampai ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang disebut sebagai partikel pembunuh dalam senyap. Jadi tanpa orang menyadari. Dan yang ngerinya karena kalau dia itu berisi logam di dalamnya dari yang terikut dari partikel itu, debu itu. Dan itu akan terakumulasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini PM10 cuma sampai yang di merah, PM2,5 dia sampai seluruh paru-paru, dan bahkan PM1 dia bisa sampai masuk ke seluruh pembuluh darah dan terbawa ke seluruh tubuh, otak dan ginjal yang paling terpapar ya. Nah, efek dari PM2,5 ini yang secara umum sebelum dia, kalau kita nanti lihat, kalau sudah ada logamnya itu nanti kita lihat, tapi secara umum PM2,5 ini tadi dari polusi mobil, truk, bus ya. Jadi intinya dari kendaraan bermotor, pembakaran kayu. Jadi misalnya kita bakar-bakar juga. Jadi hati-hati bakar-bakar di dekat rumah ya. Kebakaran hutan. Sekarang lagi musim juga karena musim kemarau dan sebagainya. Dan kalau di dalam rumah ya akibat asap rokok dan sebagainya. Saya teruskan. Nah, ini tadi dalam ukuran WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yang tadi Malang, daerah Malang, masuk ke kelompok udaranya sedang tidak sehat ya, bagi kelompok yang sensitif. Artinya yang mudah, yang mungkin imunnya rendah, jadi mudah flu, pilek atau ISPA dan sebagainya ya. Saya ini aja langsung. Jadi ukuran debu yang lebih kecil dari 2,5 bisa masuk ke saluran pernapasan, bisa iritasi tenggorokan, batuk, pilek, dan sebagainya. Kalau komplikasi jangka panjangnya itu tadi komplikasi jangka pendek atau gejala jangka pendek. Kalau jangka panjangnya ya bisa ke paru-paru, ke asma, bronkitis, dan sebagainya yang ada di sini ya. Nah, yang paling ngeri kalau dia ke anak-anak. Nanti kita akan lihat terus. Jadi sumbernya adalah asap kendaraan bermotor, industri, pembakaran, sampah, maupun bahan seperti kayu-kayu, yaitu hutan. Jika dia terhirup nafas, ataupun dia bisa menempel pada makanan atau minuman yang terkena partikel. Dan kalau lebih ngeri lagi, kalau dia terkena partikel logam. Nah, maksudnya apa? Karena logam-logam berat yang ada di udara itu, partikelnya sangat kecil, saudara-saudara. Jadi dia bisa terikut di dalam debu itu dan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kebakaran hutan atau bakar sampah, itu pasti mengandung namanya PAH ini, poliklik aromatik hidrokarbon. Dia ini sangat toksik dan juga menyebabkan kanker. Lalu kalau kita bakar, ya ini biasanya di daerah yang ada batu bara dan sebagainya, itu
merkuri ya, logam yang bisa terikut. Nah, kalau pembakaran sampah, ya misalnya kita tanpa sengaja ada bahan berbahan gelas atau semacam ya, insektisida dan ikut yang terbakar. Nah, itu bisa mengandung arsenik yang terbawa di debu yang terbang dan bisa terhirup oleh kita dan masuk terus sampai ke peredaran darah. Nah, itu arsenik. Jadi kalau kalau kita bakar lagi plastik, misalnya bakar sampah dan sebagainya, itu bisa juga dia mengandung kadmium, CD, ataupun mengandung dioksin yang lebih berbahaya lagi, ya. Dan ini semua menyebabkan kanker ya. Dan semua ini kalau ada logamnya itu terakumulasi, saudara. Jadi dia akumulasi itu artinya kalau masuk sedikit, besoknya masuk lagi, dia terkumpul gitu, terkumpul terus di dalam tubuh. Jadi namanya bioakumulasi. Karena keluarnya sangat kecil sekali ya. Nanti kita akan lihat keluar dari tubuhnya seperti apa, tapi dia dampaknya bioakumulasi. Nah, kalau tadi itu kan kita lihat arsenik, kadmium dan sebagainya. Nah, yang bisa mengganggu sampai ke pertumbuhan otak anak-anak dan perkembangannya adalah kalau dia mengandung namanya timbal, lead timbal. Nah, ini kenapa jadi concern? Karena di Indonesia kita masih memakai bahan bakar yang masih ada kandungan timbal ya. Kalau di negara maju sudah ditinggalkan. Walaupun kita sudah banyak programnya. Nah, ini dapat merusak otak dan juga sistem saraf, pertumbuhan dan perkembangan, behavior, bahkan behavior juga diteliti ya, ternyata susah diatur dan sebagainya, lalu jadi mentalnya berbeda. Akhirnya di sekolah performance-nya juga kurang baik dan sebagainya. Mungkin kita akan teruskan dulu. Nah, kenapa sih timbal ini bisa bikin begitu ya? Timbal ini merupakan racun yang kuat, jadi toksik. Gambarnya itu sebenarnya gambar tengkorak ya, lambangnya dia. Ya, jadi ini tuh racun yang kuat yang bisa terhirup ataupun tertelan. Jadi bisa masuk lewat hidung, bahkan bisa masuk lewat mulut, ketelan. Misalnya kalau punya mainan anak-anak yang ada cat-catnya mengandung timbal, tanpa sadar ya kita belikan anak-anak, mungkin apa kita teliti. Dan juga penelitian yang baru, dia bisa terabsorpsi di kulit. Tapi yang paling bahaya jika terhirup. Kita akan teruskan. Nah, saya langsung aja ya. Jika timbal ini terhirup, hampir semuanya akan diserap masuk ke peredaran darah. Jadi masuk melalui lubang hidung itu jauh lebih berbahaya dibanding tertelan ya, walaupun tertelan juga berbahaya. Karena apa? Karena terhirup itu akan masuk hampir semuanya. Sedangkan kalau tertelan itu sekitar berapa puluh persen saja nanti ada ya di kemudian. Nah, faktor utama racun timbal ini mengganggu fungsi enzim ya, karena dia mengikat gugus tiol di dalam banyak enzimnya tubuh kita, dan dia juga berkompetisi dengan unsur-unsur logam yang penting seperti zat besi, zat kalsium, dia berkompetisi logam timbal ini gitu. Nah, logam yang sering disaingi ini adalah zat besi, zat zinc, dan juga kalsium. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana. Nah, sehingga tubuh yang kekurangan zat besi dan kalsium cenderung lebih rentan keracunan timbal. Karena dia kurang zat besi dan kalsium, nah timbal ini bisa masuk seakan-akan seolah-olah seperti senyawa besi atau kalsium tadi. Nah itu, jadi akhirnya dia menggantikan posisi, padahal dia bukan zat yang dibutuhkan tubuh, malah dia racun, gitu ya. Jadi akhirnya merusak. Nah mudah-mudahan bisa kebayang. Nah, timbal ini kepadatannya tinggi, titik lain. Jadi dia gampang ditempa, dia tahan korosi. Akhirnya banyak juga dipakai untuk kayak pembuatan pipa air, baterai, gitu, cat, gitu.
Terus dia zat aditif, bensin, bahan bakar, dan untuk yang lainnya. Nah, ini dua hal ini yang perlu kita perhatikan juga. Namun karena kita lebih banyak ke udara, debu, jadi yang soal tertelan masuk mulut mungkin nanti lagi pembahasannya. Nah, sehingga ketika ini mulai ditemukan di tahun 90-an, bahaya timbal ini, maka dunia menggaungkannya ya mulai tahun 92 gitu. Jadi dia bisa lewat hidung, tertelan dan juga terabsorb di kulit. Unsur ini merusak sistem saraf dan mengganggu fungsi enzim dalam tubuh. Ya, untuk anak-anak apalagi. Nah, kenapa untuk anak-anak dia berbahaya? Karena anak-anak itu belum eh, belum komplit B3-nya, BBB, yaitu blood brain barrier-nya itu belum komplit. Halo? Maaf, blood brain barrier-nya belum komplit sehingga katanya logam berat si PB ini dia menggantikan posisi kalsium dan dia menembus BBB tadi, yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya barrier darah otak. Jadi dia masuk, dia mengurangi dan merusak selubung yang membungkus neuron sel saraf sehingga akhirnya jalur pengiriman sinyal pada saraf juga terganggu dan mengurangi pertumbuhan neuron. Itulah yang menyebabkan kenapa IQ anak-anak bisa sangat terpengaruh karena BBB-nya tadi belum sempurna terbentuk. Karena jumlah dari sel otak itu berpengaruh terhadap IQ karena lebih besar dan lebih cepat neuron otak seorang bekerja, maka tingkat IQ-nya semakin baik. Nah, kalau neuronnya terganggu, maka tingkat IQ-nya akan terganggu juga. Nah, ini mungkin juga dia menyebabkan anemia ya, karena dia menghambat enzim. Yang tadi dia bersaing dengan kalsium dan zat besi tadi. Nah, ini kurang lebih gambaran, maaf dalam bahasa Inggris dan bahasa studi aslinya ya. Jadi dari berbagai studi yang sudah pernah dari sejak tahun 92 itu sebenarnya untuk anak-anak dia terganggunya di otak ya, menurunkan IQ dan bahkan sampai bisa kemana-mana ya, ke hearing loss. Lalu anemia tadi, ginjal, dan juga ke tulang dan pertumbuhannya. Dan pastinya sistem saraf yang ada. Nah, untuk orang dewasa, dia lebih ke apa ya, jadi cepat lupa, terus kurang konsentrasi, pusing, stres gitu, depresi. Makanya kalau kita habis saya naik motor atau berkendaraan jauh apa kan, kadang-kadang lelahnya itu ya selain lelah karena berkendaraan juga karena kita menghirup banyak zat-zat yang membuat tubuh kita menjadi tidak ini ya bekerja dengan semestinya. Dan juga menurut penelitian dia juga meningkatkan tekanan darah. Ini ada penelitian yang akhirnya di Indonesia juga dilakukan dan di Malang juga ada. Di ginjal juga. Terus untuk sistem reproduksi. Nah, bagi laki-laki dia menurunkan ini ya efek timbal terhadap infertilitas pria. Ada dua mekanisme katanya, dia menurunkan jumlah reseptor manosa sehingga sperma tidak mampu reaksi akrosomal dan sebagainya ya. Lalu yang kedua, timbal akan bersaing dengan zinc untuk berikatan dengan protamin sehingga mengganggu stabilitas kromatin sperma. Jadi juga berpengaruh terhadap reproduksi dan menyebabkan kelelahan, terus pegal-pegal gitu, terus nervous system juga terhadap jaringan saraf. Nah, saya akan bercepat sedikit. Nah, kalau untuk pregnant woman atau ibu hamil juga ya, karena dia bisa melintas masuk sampai
melewati plasenta gitu. Jadi berdampak juga terhadap pertumbuhan janin, terutama pertumbuhan otaknya ya. Nah ini kalau di orang dewasa, dia akan terakumulasinya lebih ke tulang, saudara-saudara. Timbal ini lebih banyak terstornya atau terdeposit di tulang. Kalau untuk anak-anak, dia larinya lebih ke pertumbuhan otak. Karena belum terbentuknya tadi blood-brain barrier tadi dengan sempurna. Nah, ini tadi kenapa yang dihirup lebih berbahaya, karena timbal yang dihirup akan hampir semuanya diserap tubuh, sedangkan yang ditelan biasanya yang terserap hanya 20-70%. Dan anak-anak itu menyerapnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Nah, efek jangka panjangnya tadi mungkin saya teruskan. Jadi efek toksinnya itu pada bayi dan anak-anak berpengaruh pada gangguan belajar, daya ingat, dan kapasitas intelektual. Karena aspek tadi ya sudah diterangkan. Dan dapat diserap dengan mudah pada tubuh. Pada orang dewasa, 1% timbal disimpan dalam tulang dan sisanya dibuang melalui urin dan feses setelah beberapa minggu. Namun ini katanya sangat-sangat extremely slow. Jadi pasti ada yang tersimpan, kalaupun keluar sangat-sangat lama. Pada bayi dan anak-anak hanya sepertiga timbal yang dibuang. Jadi bayangin yang masuk, yang tersimpan dan mengganggu sistem otak dan ginjal anak-anak itu 2/3-nya. Karena sepertiganya bisa terbuang, tapi yang 2/3 yang tinggal tadi itu akan terakumulasi terus. Sama begitu juga dengan orang dewasa. Nah ini kurang lebih, nanti mungkin kalau ada pertanyaan. Intinya semakin tinggi, ini 10 itu konsentrasi timbal, semakin tinggi ke atas, itu semakin banyak yang diganggu sistem tubuh manusianya. Nah untuk IQ itu walaupun 10 mikrogram timbal saja itu sudah menurunkan poin IQ ya. Ada penelitian yang terbaru cukup besar juga poin yang diturunkan. Tapi penelitian ini baru di 2 negara saja, jadi belum banyak cross referensi yang saya dapatkan. Nah, jadi intinya timbal dapat terakumulasi dalam tubuh. Semakin dekat kita dengan sumber pencemar, semakin besar konsentrasi. Jadi misalnya kalau rumah kita semakin ke jalan gitu mungkin ya. Terus karena dari tanaman, nah ini waktu itu penelitian saya juga pada waktu saya skripsi atau tugas akhir, saya juga kebetulan meneliti logam berat dan kebetulan timbal salah satunya. Dan waktu itu disponsori oleh ASEAN Development Bank. Jadi Indonesia sendiri waktu itu belum concern, tapi itu tahun 2001. Tapi negara-negara luar sudah sangat concern waktu itu. Jadi semakin jauh jaraknya dari jalan raya terutamanya, dari kendaraan bermotor aktivitas, maka semakin rendah konsentrasi pencemar itu. Nah, musim panas, kering itu semakin tinggi karena debunya semakin kemana-mana berterbangan dan terakumulasi. Dengan adanya hujan, sebenarnya dia dapat terwash gitu bersama-sama dengan hujan. Jadi ini sumber-sumbernya dan terutama pada mobil dan atau motor atau kendaraannya. Nah ini kendaraan-kendaraan yang lama itu biasanya modifikasinya terlalu banyak sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna dan dia lebih banyak mengeluarkan polusi udara dengan usia tua dari kendaraan dan juga dengan adanya penggunaan timbal dan sebagainya. Nah ini ada penelitian bagaimana hubungan antara timbal dengan tekanan darah. Jadi dari hasil penelitian ini kebetulan di Malang pada petugas parkir di pasar besar. Jadi kebetulan di sini tekanan darahnya terbukti lebih tinggi
pada orang yang terakumulasi timbal lebih tinggi. Nah, ini juga di Jalan Ahmad Yani. Jadi banyak penelitian juga sudah dilakukan di Malang, saya lihat. Karena ada teknik lingkungan juga di Malang ya. Nah, bagaimana cara mengurangi? Ini sudah mau selesai. Nah, kebetulan di Malang saat ini 12 Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambil menunggu ada masalah teknis dengan khususnya dengan internetnya Ibu Nancy, karena beliau lagi sedang berada di atas gunung, sedang berusaha untuk segera boleh terhubung kembali dengan internet. Sementara ini kita tunggu dulu. maaf, kita lanjut lagi ya. Ya, silahkan Ibu. Terkeluar ya. Eh, Bagaimana cara melindungi kalau ya Jakarta ada? Nah, ini tips ya. Hindari juga saudara terkena hujan pertama setelah kemarau atau beberapa hari tidak turun hujan. Karena kami juga melakukan penelitian langsung. Jadi dia sebenarnya juga terbilas ya, terbilas dengan air hujan gitu. Dan itu kalau kita kena langsung ya dia juga bisa terabsorpsi lewat kulit atau tubuh atau kepala dan sebagainya. Jadi anak-anak kadang-kadang mau main mandi hujan dan sebagainya, ya orang tua bijaksana untuk mungkin tidak mengizinkan, terutama ketika dia hujan pertama ya setelah tidak hujan beberapa hari atau kemarau apalagi. Kurangi aktivitas pinggir jalan kalau memang tidak bisa Sorry, dihindari pakai masker. Ya, belum share PowerPoint-nya. maaf. Sudah hilang tadi. Salah. Sorry. Ya, ini kurang lebih. Nah, kalau kebijakan dan peraturan itu tadi program Langit Biru dari pemerintah, lalu hindari terkena hujan pertama setelah kemarau atau beberapa hari tidak turun hujan, kurangi aktivitas di pinggir jalan, kalau tidak bisa pakailah masker ya, paling tidak bisa menutupi, nanti kita mungkin kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan, kurangi memilih sayur atau tempe, karena tempe atau tahu gitu ya, yang terbuka, yang di pinggir jalan, kena debu dan asap. Jadi mungkin kita pertimbangkan lagi untuk itu. Kalaupun kita harus akhirnya membeli itu, gitu ya, menggunakan itu, cucilah dengan bersih sebelum diolah.
Nah, bersih di sini ya kadang-kadang kita yang penting 1 kali siram selesai gitu ya. Mungkin itu perlu kita pertimbangkan untuk lebih lagi bersih karena kita sudah tahu dia bisa tertelan juga debu yang mengandung logam-logam. Kadang-kadang kita pikir nanti kan dimasak juga misalnya ya, yang misalnya bayam gitu kan dimasak juga. Tapi tetap saja yang mati itu hanya biologisnya, bakterinya, tapi bukan kandungan kimia yang bisa terikut bersama debu tadi. Atau ya mau nggak mau ya. Nah, ini untuk kita aja sih kalau kita mau meningkatkan kesehatan untuk anak-anak terutama. Alas kaki dari luar, nah ini kadang-kadang kita juga, ya saya juga, ini jadi saya mengingatkan kembali sih diri saya sendiri. Untuk dibersihkan, jangan pakai di dalam. Juga cuci tangan sebelum makan, itu bukan cuma untuk bakteri, tapi juga untuk hal-hal seperti tadi ya, pencemar-pencemar yang tidak terlihat yang mungkin kita pegang. Dan ya ini kadang-kadang lupa kita memanasi kendaraan dekat dengan jendela atau kamar atau ada anak-anak gitu ya. Apalagi daerahnya agak tempat kita misalnya agak tertutup sedikit gitu. Nah, penuhi kebutuhan pastinya kalsium, zat besi dan vitamin. Menanam pohon peneduh itu bisa karena dia bisa menyerap juga. Misalnya kayak lidah mertua gitu dan sebagainya. Itu ada tanaman-tanaman tertentu yang penyerapannya lebih tinggi. Tapi jika tidak itu juga tidak apa-apa, bisa yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri ada program Langit Biru, dia juga mengatur baku mutu emisi dari kendaraan bermotor, juga inspeksi dari kendaraan bermotor. Nah, ini biasanya di beberapa kota sudah ada ya, tapi di Malang saya belum pernah lihat juga misalnya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk hmm, hari ini pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih sekali Bu Nancy untuk seminar kesehatannya pada malam hari ini. Sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita terima kasih untuk Ibu Nancy. Pada saat ini, mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, baru kemudian kita akan masuk ke tanya jawab. Silakan Ibu Esther, mohon dibantu. Baik, boleh di open kameranya supaya kita bisa melihat dokumentasi simulator dengan kita. Kemudian karena ini ada 2 halaman, jadi nanti akan ada 2 kali. Baik, yang lain masih ada yang ingin open kamera. Baik, jika sudah, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk lembar berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Nancy, terima kasih Ibu Esther. Nah, saat ini kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Jadi silahkan bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan angkat tangannya, baru nanti akan saya berikan kesempatan
untuk memberikan pertanyaannya, atau bisa juga tulis di kolom chat kita. Baik, silahkan siapa yang mau terlebih dahulu. Dipersilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan atau mungkin sudah sangat jelas ya? Sampai-sampai tidak perlu ada pertanyaan lagi. Mungkin pemaparannya sudah sangat jelas. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Baik, apakah tidak ada pertanyaan? Oh, ada. Tanya di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya. Oh, pertanyaan yang pertama. Di mana tadi website untuk melihat tingkat polusi yang seperti Kota Malang tadi? Baik, Ibu Nancy mungkin boleh tolong di-share alamat Ya, websitenya. terima kasih. Mungkin bisa tulis saja di Ya, kolom chat. tadi kebetulan juga di atasnya saya baca ya, Kota Malang, not kabupaten. Jadi kebetulan di situ ada dua pilihan, jadi ada yang kota, ada yang kabupaten. Nah, saya pilih yang kabupaten. Kalau mau pilih kota silahkan. Jadi ada stasiun stasiun pengamatnya. Tergantung stasiun pengamatnya ada di mana. Terus kebetulan di Malang ada yang di kota dan di kabupaten. Terus kalau tentang di mana site-nya tadi, coba saya kasih lihat sekali lagi ya. Saya coba share screen. Ketiknya kata kuncinya IQ Air, Indeks Kualitas Udara. Apakah ini terlihat ya? Jadi iqr.com, nah itu bisa lihat seluruh dunia. Jadi ada 3D animasi dan ada interaktif juga untuk seluruh dunia. Dan kalau mau Indonesia tinggal search di sebelah kanan. Nah, tentang kota, kabupaten, atau tempat dimanapun, kita bisa lihat sendiri ya. Nah, mereka tergantung dari stasiun udara, pengukuran yang ada di mana. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Nancy. Pertanyaan berikutnya dari Rumah Berkat sendiri. Mau tanya mengenai bahan makanan yang terpapar dengan hujan pertama. Kira-kira berapa lama untuk menunggu sampai siap dikonsumsi? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi yang mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi yang bisa terpapar itu nggak cuma karena kena hujan, tapi justru kena debu jalan. Jadi misalnya kita beli, ya misalnya ya ibu-ibu beli di lele-lele sayur gitu. Atau kita mampir di pinggir jalan, terus kita beli sayur atau tempe yang terbuka-buka gitu kan. Tahu gitu. Nah itu kan banyak ya saya lihat ya. Saya pas lewat pasar, Mergan. Gitu. Nah, kalau bisa kita hindari yang di pinggir jalannya persis gitu.
Karena itu dia akan nempel debu-debu yang mengandung juga timbal pastinya. Karena Malang ini sangat padat kendaraan bermotor, apalagi Malang juga banyak kendaraan bermotor yang sudah tua ya, yang dimodif dan yang masih dipakai. Nah itu jarang ada sih sebenarnya di kota lain. Nah itu jadi dia lebih resiko terpapar dari timbal ataupun zat-zat berbahaya lainnya itu lebih banyak. Nah yang kedua dia juga bisa kalau terkena hujan tadi ya karena dia terbilas. Jadi dia bisa ikut bersama butir-butir air itu. Ya bisa juga ke makanan atau ke tubuh kita kalau nanti hujan dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi resiko, sebenarnya hanya mengurangi, sebenarnya kita harus menghindari, tapi untuk menguranginya paling tidak kita bilas kembali dengan air bersih. Itu saja sih. Kalau untuk menunggu sampai siap dikonsumsi, yang kalau cuma dibiarkan saja didiamkan, ya logamnya nggak pergi kemana-mana atau debunya nggak pergi ya. Cara terbaiknya adalah kita bisa cuci sampai bersih. Itu tips kira-kira dari saya untuk pertanyaan tersebut. Makasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ibu Nancy, dari Ibu Lana Yudhistira. Pertanyaannya seperti ini. Apakah dengan dibilas air mengalir dan lama, polutan di sayur dan buah bisa hilang? Silakan, Ya, Ibu. itu pertanyaan yang sangat bagus ya dan sulit. Karena memang eh, logam ini kebetulan untuk timbal sendiri itu sifatnya dia tahan dia tidak larut terhadap air panas maupun dingin dan air sebenarnya. Dia tidak larut kalau dia sendirian, senyawa berdiri sendiri. Dia nggak larut karena titik didih dan titik bekunya sangat ekstrim, jadi tidak terpengaruh dengan air panas dan air dingin. Kalau kita terlalu panas juga sayurnya jadi rusak gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan, kebetulan logam ini selalu dia bersekutu gitu, bersenyawa atau bareng dengan partikel-partikel debu. Jadi dia numpul. Nah, itu yang kita harapkan ketika kita membilas dengan bersih, paling tidak logam yang bersenyawa atau berkumpul bersama dengan partikel-partikel debu lainnya itu akan tergelontor sekaligus. Nah, tapi itu hanya mengurangi sekitar ya 50-an% ya. Karena kita nggak bisa lihat, dia kecil sekali. Tapi yang paling penting adalah menghindari, mencegah untuk kita membeli eh, sayur-sayuran atau bahan makanan di pinggir jalan itu yang terbaik sih. Apalagi kalau misalnya saya sering lihat diturunkan dari kendaraan bermotor lalu dia ditaruh di tanah gitu di pinggir jalan itu saya sering lihat ya. Baru habis itu ditaruh di tempat di atas tapi di pinggir jalan juga. Jadi itu cukup terakumulasi yang sangat banyak. Kalaupun kita cuci ya paling cuman mengurangi 50-an%. Seperti itu Bu Lana. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Apakah air purifier bisa menolong memperbaiki keadaan udara? Iya, bisa jawabannya. Jadi eh, misalnya ya kalau di luar, kalau kita hidup di kota gitu ya, kalau di luar terlalu lagi padat, ya keadaan seperti sekarang inilah ya, sudah musim kemarau, debu berterbangan. Nah disarankan makanya lebih banyak menutup jendela sebenarnya, maksudnya jendela jangan terbuka terlalu lebar sehingga dia masuk, sehingga orang biasanya menyalakan air conditioner ataupun air purifier. Ya, air conditioner itu karena dia ada filter juga, jadi hanya memasukkan berapa persen dari luar, tapi dia tetap dari dalam mendinginkan. Begitu juga dengan prinsip air purifier. Jadi dia bisa memfilter, menyaring karena dia sifatnya seperti partikel ya. Eh, kalau air purifier ada juga yang menyaring secara partikel dan juga ada yang membunuh
bakterinya atau virusnya. Nah, ini dua-duanya bisa berperan jadinya. Tapi kan kalau dalam hal ini dia lebih banyak yang kita butuhkan filternya dari si air purifier tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sering dengar tentang ekoenzim dapat membersihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Apakah ini lebih menolong dibandingkan dengan air mengalir? Eh, Kebetulan penelitian saya belum pernah sampai ke ekoenzim. Cuman kalau untuk pertanyaan terhadap timbal, nah timbal ini terus terang hanya larut dengan nitrat, dengan asam nitrat kuat dan asam klorida kuat. Nah, saya kurang paham apakah ekoenzim ini juga memiliki sifat kimiawi yang sama. Kalau sama, ya mungkin dia bisa ikut terlarut ya, seperti itu. Jadi saya jawabannya itu dulu begitu. Dan kalau misalnya dirasa memang eh, selama ini baik ya, saya dengar ekoenzim itu cukup baik, ya mungkin bisa untuk menambahkan, untuk membersihkan, ya silahkan. Tapi kalau untuk timbal sendiri, dia hanya larut dengan larutan asam, nitrat, dan klorida yang cukup tinggi. Mungkin saja siapa tahu ini memiliki sifat yang sama, karakter yang sama, ya mungkin bisa mengurangi. Tapi kalau enggak, ya saya kurang tahu seperti apa efeknya. Mungkin seperti itu, Pak Aron. Baik, terima kasih sekali. Mungkin ada lagi yang dari para peserta seminar kesehatan mau bertanya hal yang lainnya, dipersilahkan. Masih ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan dari Debo. Apa efek langsung terhadap kulit dari paparan tersebut? Dan apa ada sisa juga setelah kita mandi? Silahkan Ibu Nancy. Ya, jadi sebenarnya yang paling terdampak pada waktu kami penelitian itu adalah ketika jadi ini lebih ke gasnya ya, sebenarnya lebih ke gas juga. Tadi kan partikel tentang PB. Sebelumnya nggak cuma PB, jadi yang pertama juga dampak terhadap asamnya. Jadi karena gas buangan dari kendaraan bermotor itu kan dia banyak SO2, sulfur, nitrat, NO2. Nah, ini adalah gas-gas asam. Makanya ada pernah mendengar mungkin hujan asam dan sebagainya ya. Itu bereaksi terhadap kulit pastinya nggak baik ya. Membuat kulit jadi kering dan sensitif dan eh, ya penyakit kulit dan sebagainya. Dan juga kalau dia timbal dia bisa meresap memang masuk eh, ke dalam tubuh. Namun penelitian untuk tingkat penyerapannya seperti apa itu masih terus dilakukan karena fokus timbal ini lebih banyak yang terhirup dan tertelan tadi, di mana terhirup lebih berbahaya. Tapi kalau dia terabsorpsi dan bisa masuk terus menembus, nah itu juga ada potensi resiko yang bisa terjadi untuk tubuh manusia. Oleh sebab itu lebih baik kita bisa apa ya menghindari dari ini mungkin pertanyaan tadi paparan terhadap kulit itu bukan yang hujan ya, tapi kalau langsung terkena ya. Ya intinya kita bisa mandi dan itu karena dia bisa larut kembali ya dengan seperti sayur tadi kita cuci ya dia juga karena dia bersenyawa dengan debu tadi dia akan hilang. Itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nancy. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wilma. Selamat malam.
boleh tolong diulang tanaman di sekitar rumah yang memiliki penyerapan yang tinggi akan polutan. Oke. Nah, yang paling bagus, yang paling tinggi, yang kami pernah pelajari itu namanya lidah mertua. Saya nggak tahu di apa tahu ya itu. Yang dia itu panjang, panjang seperti apa ya? Saya coba cari gambarnya. Atau mungkin sudah kebayang belum ya? Coba. Saya nggak nyangka akan ditanya ini. Saya coba cari gambarnya ya. Nah, ini saya coba share. Ini dia bisa Yang menyerapnya. ada kuning-kuning. Ya, pinggirannya kuning. Nah, mungkin ini ya, bisa terlihat ya. Jadi tanamannya seperti biasa,